Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi statistik inferensial uji independen sampel t-test. Terdapat 4 submateri. Yang pertama, pengertian uji independen sampel t-test. Yang kedua, asumsi persyaratan penggunaan uji independen sampel t-test. Yang ketiga, contoh kasus uji independen sampel t-test. Dan yang keempat, langkah-langkah uji independen sampel t-test dengan SPPS. Dengan ini, saya persilahkan kepada teman kelompok saya untuk memaparkan materinya masing-masing. Baik, pengertian uji independen sampel t-test. Independen t-test adalah uji komparatif atau uji beda untuk mengetahui adakah perbedaan mean atau rata-rata yang bermakna antara dua kelompok bebas yang berskala data interval atau rasio. Dua kelompok bebas yang dimaksud di sini adalah dua kelompok yang tidak berpasangan, artinya sumber data berasal dari subjek yang berbeda. Misalnya, kelompok kelas A dan kelompok kelas B, di mana responden dalam kelas A dan kelas B adalah dua kelompok yang subjeknya berbeda. Bandingkan dengan nilai pre-test dan post-test pada kelas A, di mana nilai pre-test dan post-test berasal dari subjek yang sama atau disebut dengan data berpasangan. Maka, uji beda yang tepat adalah uji parity test. Tujuan uji T2 sampel adalah untuk membandingkan atau membedakan apakah dua mean sampel tersebut sama atau berbeda. Gunanya untuk menguji kemampuan generalisasi atau signifikansi hasil penelitian yang berupa perbandingan dua rata-rata sampel. Asumsi persyaratan penggunaan uji independen sampel t-test. Adapun 5 asumsi persyaratan penggunaan uji independen sampel t-test adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, kedua sampel tidak saling berpasangan. Jika sampel berpasangan, maka uji hipotesis dilakukan menggunakan uji Piret atau sampel t-test. Yang kedua, jumlah data untuk masing-masing sampel kurang dari 30 buah, sementara jika jumlah data lebih dari 30, maka sebaiknya uji hipotesis dilakukan dengan uji Z. Yang ketiga, data yang dipakai dalam uji ini berupa data kuantitatif atau angka asli berskala interval atau rasio. Yang keempat, data untuk kedua sampel berdistribusi normal. Jika data salah satu sampel atau keduanya tidak berdistribusi normal, maka uji hipotesis perbandingan dilakukan dengan metode statistik non-parametrik. Adapun yang kelima, adanya kesamaan variansi atau homogen untuk kedua sampel dapat data peneliti atau penggunaan merupakan syarat mutlak. Jika ternyata dapat variansi data untuk kedua sampel tidak homogen, maka uji independen sampel t-test tetap dapat dilakukan. Akan tetapi, pengambilan keputusan berdasarkan pada hasil yang terdapat dalam tabel output SPSS equal variances not assumption. Baik, perkenalkan nama saya Fitri Handayani. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus uji independen sampel t-test. Sebagai contoh, di situ kita akan melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok A dengan kelompok B. Misalnya, pada kelompok A itu, guru menerapkan metode belajar dengan ceramah, sedangkan pada kelompok B, guru itu menerapkan metode belajar dengan diskusi. Nah, setelah itu, guru akan memberikan soal yang sama kepada masing-masing siswa yang ada pada kelompok A dan kelompok B tersebut. Adapun skornya untuk masing-masing siswa itu pada kelompok A dan kelompok B itu bisa dilihat pada PowerPoint di belakang ini, seperti itu. Nah, data komparatif kelompok A dan kelompok B itu berupa hasil belajar siswa atau kuantitatif dengan sampel yang tidak berpasangan. Jumlah siswa untuk kelompok A adalah sebanyak 6 orang, sedangkan untuk kelompok B sebanyak 5 orang. Dengan demikian,
maka persyaratan sampel t-test itu sesuai ketentuan itu sudah terpenuhi. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok A dengan kelompok B maka kita perlu membuat sebuah rumusan hipotesis atau dugaan sebagai berikut. Yang pertama itu HO, di situ tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B, dan H itu ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B. Sebelum kita melakukan uji independen sampel t-test dengan menggunakan SPSS maka kita terlebih dahulu harus membuat kode untuk kelompok A dengan kelompok B. Hal ini bertujuan agar proses analisis dengan SPSS menjadi lebih mudah. Adapun susunannya hasil belajar siswa setelah pembuatan kode untuk kelompok A dan kelompok B seperti gambar berikut, di mana dibedakan antara kelompok A dengan kelompok B. Selanjutnya, langkah-langkah uji independen sampel t-test akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Nurhana, NIM 01183086. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai langkah-langkah uji independen sampel t-test dengan menggunakan aplikasi SPSS. Langkah pertama yaitu buka lembar kerja SPSS, lalu klik variabel view. Selanjutnya adalah tahap mengisi properti variabel dengan ketentuan seperti pada gambar di layar. Langkah yang kedua yaitu untuk mengisi properti pada bagian values. Untuk variabel kelompok, maka klik kolom none pada baris kedua hingga muncul kotak dialog value label. Kemudian pada kotak value isikan angka 1 dan kotak label isikan kelompok A, lalu klik add, seperti pada gambar di layar. Kemudian langkah ketiga yaitu isi kembali kotak value dengan angka 2 dan label, ketikkan kelompok B, lalu klik add dan OK, seperti pada gambar di layar. Kemudian langkah yang keempat yaitu jika properti variabel sudah diisi dengan benar, maka pada bagian variabel view akan tampak sebagaimana gambar pada layar. Kemudian langkah yang kelima yaitu klik data view, kemudian untuk variabel hasil isikan dengan nilai belajar siswa untuk kelompok A, kemudian dilanjutkan kelompok B di bawahnya. Selanjutnya untuk variabel kelompok isikan dengan kode kelompok A diikuti kode kelompok B di bawahnya, seperti pada gambar di layar. Langkah yang keenam yaitu dari menu SPSS, klik Analyze, kemudian Compartments, kemudian Independent Sample t-test, seperti pada gambar di layar. Kemudian langkah yang ketujuh yaitu muncul kotak dialog Independent Sample t-test. Kemudian masukkan variabel hasil belajar ke kotak tes variabel. Lalu masukkan variabel kelompok ke kotak graphing variabel, seperti pada gambar di layar. Langkah yang kedelapan yaitu klik Define Groups, maka muncul kotak dialog Define Groups. Pada kotak grup 1 isikan angka 1 dan pada kotak grup 2 isikan angka 2, lalu klik Continue, seperti pada gambar di layar. Kemudian langkah yang terakhir yaitu klik OK, maka akan muncul output SPSS dengan judul t-test. Dan selanjutnya akan kita tafsirkan maknanya. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ningsih. Saya akan melanjutkan submateri yang terakhir yaitu langkah-langkah uji independen sampel t-test dengan SPPS. Langsung saja, setelah teman-teman sekalian mengikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka akan muncul tabel hasil output seperti ini. Tabel output yang pertama adalah grup statistik. Dengan adanya tabel output ini, maka dapat dianalisis seperti berikut ini. Berdasarkan tabel output grup statistik di atas, diketahui jumlah data hasil belajar untuk kelompok A adalah sebanyak 6 orang siswa. Sementara
untuk kelompok B adalah sebanyak 5 orang siswa. Nilai rata-rata hasil belajar siswa atau MEAN untuk kelompok A adalah sebesar 77,817. Sementara untuk kelompok B adalah sebesar 87,240. Dengan demikian, secara deskriptif statistik dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B. Tabel output yang kedua yaitu independent sample test. Tabel output ini dapat membuktikan apakah perbedaan tersebut berarti signifikan, nyata, atau bahkan tidak. Tabel output independent sample test ini dapat dianalisis sebagai berikut. Berdasarkan output di atas, dapat diketahui nilai significance test for equality of variance adalah sebesar 0,738 lebih besar dari 0,05. Maka dapat diartikan bahwa variansi data antara kelompok A dengan kelompok B adalah homogeni atau sama. Sehingga penafsiran tabel output independent sample test di atas berpedoman pada nilai yang terdapat dalam tabel equal variance sum. Berdasarkan tabel output independent sample test pada bagian equal variance sum, diketahui nilai sig 2 tilde sebesar 0,039 lebih kecil dari 0,05. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji independent sample t-test, dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan atau nyata antara rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok A dengan kelompok B. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.